Hai semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video ini, Mimin bakalan cerita tentang film yang sangat menginspirasi banget nih, berjudul The Ultimate Life, yang dimana film ini tuh menceritakan perjuangan anak laki-laki bernama Jason Stevens yang terlahir dari keluarga miskin. Ia harus putus sekolah di umur 14 tahun karena faktor ekonomi. Namun, di kemudian hari, tak disangka Jason ini menjadi orang terkaya di negaranya. Daripada penasaran, yuk langsung saja ke videonya. Enjoy! Film ini dimulai diperlihatkan Jason bekerja sebagai penjual es batu. Waktu di perjalanan, Jason diejek dan dihina oleh orang kaya yang memakai mobil keren. Setelah itu, Jason melihat berita pada koran yang ditemukannya. Di dalamnya menceritakan perjalanan karir seorang milioner yang sejak umur 14 tahun sudah berhenti sekolah karena kekurangan biaya. Karena kekurangan biaya, orang tersebut pun harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Dengan bekerja keras, saat dewasa ia menjadi seorang milioner. Melihat hal itu, Jason pun pulang ke rumahnya dan memberitahu ayahnya jika kelak ia juga akan menjadi seorang milioner seperti kisah yang ada di koran. Ayahnya menjawab, "Kamu akan terus miskin dan akan terus seperti ini." Di sini, Jason merasa patah hati karena omongan ayahnya tersebut. Keesokan harinya, ia menemui ibunya untuk berpamitan pergi ke kota mencari pekerjaan. Jason pun akhirnya memulai perjalanannya seorang diri. Sesampainya di kota kecil, Jason melihat orang-orang yang sedang interview untuk bekerja. Ia pun menghampiri orang-orang tersebut dan tiba-tiba ia mengangkat orang gemuk di sebelahnya loh. Hal itu semata-mata bukan untuk main-main saja, tapi itu merupakan tujuan agar dapat meyakinkan bos yang ada di situ bahwa tenaga Jason sangat bagus untuk mengangkat beban yang berat. Akhirnya Jason pun diterima untuk bekerja. Keesokan harinya Jason memulai pekerjaannya. Namun karena Jason tidak pernah menancap tiang yang ia tancapkan tidak terlalu kokoh. Jason pun diajarkan oleh teman kerjanya cara menancap tiang yang baik dan benar. Malamnya Jason pergi menemui bosnya. Di sana Jason menanyakan banyak hal kepada bosnya cara agar menjadi orang sukses seperti dia. Bosnya pun memberikan motivasi kepada Jason agar selalu bekerja keras tanpa ada rasa mengeluh. Setelah itu Jason pun kembali ke tempat tinggalnya di dekat kebun. Singkat cerita, keesokan paginya orang-orang terbangun dan memulai pekerjaannya. Tapi ternyata Jason sudah memulai pekerjaannya terlebih dahulu dari subuh hari. Tak terasa pekerjaan mereka pun akhirnya terselesaikan dalam waktu yang singkat. Akhirnya mereka pun mendapatkan gaji dan di sini Jason menyisihkan uangnya untuk dikirim ke orang tuanya. Sesampainya di kantor pos, Jason melihat kilo emas di ikat pinggang salah satu milioner yang berada tepat di depannya. Jason pun menanyakan apa kunci kesuksesannya. Orang itu hanya menjawab kalau dirinya memiliki banyak tambang minyak di kota itu. Dari orang itulah Jason akhirnya memiliki cita-cita yang amat besar nih. Dia bercita-cita suatu hari nanti akan mendirikan tambang yang sangat besar dan menjadikannya seorang milioner. Saat itu Jason bekerja dan bekerja mengumpulkan uang hingga suatu hari dia bertemu gadis yang bernama Hannah. Di sini mereka pun berkenalan. Hannah mengundang Jason untuk ikut bersamanya ke sebuah acara festival dan Jason pun menerima undangannya Hannah. Keesokan harinya, Jason menjemput Hannah ke sekolah. Setibanya di sana, Jason bertemu dengan salah satu orang kaya yang ada di sekolah tersebut. Di situ, orang kaya tersebut bilang bahwa orang dari kelas rendah seperti Jason tidak mungkin bisa bersama Hannah. Dengan berani, Jason menjawab bahwa ia akan menjadi milioner suatu hari nanti. Melihat tekad dan semangat Jason, Hannah pun membawa Jason bertemu kepala sekolah untuk meminta izin agar Jason masuk di sekolah itu.
Dan singkat cerita, akhirnya Jason pun bersekolah sambil bekerja. Suatu hari, Jason melihat brosur pendaftaran tentara yang telah dibuka nih. Jason pun memutuskan untuk mendaftar dan akhirnya Jason resmi diterima menjadi tentara. Hari-hari pun dilalui Jason sebagai tentara dan kini Jason bersama Hana pun telah menikah. Singkat cerita, tidak terasa sudah 10 tahun Jason menjadi tentara. Tetapi ia memutuskan untuk tidak lagi menjadi tentara karena ia ingin mengejar cita-citanya yang dulu, di mana ia ingin menjadi pengusaha tambang. Jason mengumpulkan uang untuk membangun satu mesin bor minyak. Namun, baru saja bor dijalankan, Jason tidak mendapatkan apa-apa. Rekannya sedikit ragu dan hampir memberhentikan mesin bor tersebut. Namun Jason berkata kalau mereka harus terus bekerja keras. Jason pun menyuruh rekannya untuk mengebor lebih dalam lagi. Namun, para pekerja itu malah meninggalkan Jason begitu saja. Jason pun pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih karena semua uangnya sudah habis untuk membeli mesin bor tersebut. Singkat cerita, Jason mengundang seorang ahli tanah ke lokasi tambangnya untuk menemukan letak tanah yang memiliki minyak. Tak lama kemudian, ahli itu pun akhirnya berhasil menemukan tempat minyak yang banyak. Jason pun pulang dengan perasaan bahagia menemui Hana dan anak-anaknya. Terlihat mereka berpelukan dengan bahagia. Adegan berpindah di lokasi pertambangan Jason, di mana anak buahnya melaporkan bahwa per hari mereka hanya mendapatkan 500 botol minyak saja. Sedangkan perkiraan ahli tanah tersebut mengandung beberapa juta botol minyak secara keseluruhan. Mendengar hal itu, tuan tanah tempat pertambangan Jason pun meminta menaikkan harga kontrak tanah. Di sini, tuan tanah sudah melanggar aturan kontrak sebelumnya. Jason pun memanggil pengacara untuk menangani kasus itu dan dengan sekejap mata, si tuan tanah pun dinyatakan bersalah di pengadilan. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun tambang Jason berdiri, kini harta kekayaan Jason pun bertambah dan mesin bor Jason pun semakin banyak. Namun, hal itu pun dirasa masih kurang cukup oleh Jason. Mereka memperkirakan tanah di sebelah pertambangannya mengandung minyak yang sangat banyak. Namun, pemilik tanah itu tidak ingin menjualnya kepada Jason. Tiba-tiba muncullah satu ide dari ahli tanah tersebut. Mereka akan membuat pipa bor melengkung dan menembus ke tanah tersebut. Dan singkat cerita, mereka pun mendapatkan minyak yang sangat banyak. Nah, hal ini tuh seharusnya tidak untuk dicontoh ya. Karena ini sudah keluar dari jalur kejujuran yang harus kita tanamkan pada diri kita. Selanjutnya, Jason dan pengacaranya pergi untuk membeli pabrik penyaring minyak bumi dan membahas tentang perdagangannya. Sesampainya di sana, Jason dan pengacara itu masih menunggu keputusan dari pemilik pabrik tersebut. Hari Natal hampir tiba, namun mereka masih saja belum mendapatkan jawaban dari pemilik pabrik tersebut. Pengacara itu meminta izin kepada Jason untuk pulang dan merayakan Natal bersama keluarganya. Namun di sini Jason tidak mengizinkannya karena menurut Jason pabrik itu sangat penting baginya. Tak disangka, tepat di hari Natal pemilik pabrik pun setuju menjual pabrik itu. Saat itu juga perusahaan Jason menjadi penghasil minyak terbesar di kala itu dan sekarang Jason pun sudah menjadi milioner yang sebenarnya. Tak lama setelah itu, Jason mendapat kabar bahwa pengacaranya kecelakaan di jalan pulang dan masuk rumah sakit, yang membuat ginjalnya tidak berfungsi. Dan sesampainya di sana, Jason menyadari bahwa dalam perjalanan mengejar kekayaan, ia terkadang berbuat salah dan membuat ia kehilangan orang yang berharga, yang sudah menemaninya meniti karir hingga menjadi seorang milioner. Jason pun akhirnya menyadari bahwa uang hanyalah mimpi dan kerabat adalah harta terpenting baginya. Di sini, Jason pun mendonorkan ginjal satunya untuk pengacara tersebut. Jason juga menyumbangkan bunga perusahaannya ke organisasi amal untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Dan film pun selesai. Oke.
Oke, jadi itulah alur film yang menginspirasi banget buat kita ya. Kita ambil sisi baiknya dan kita buang sisi buruknya. Buat kalian yang suka, jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya ya. Buat kalian yang ingin kritik dan saran, kalian bisa ketik di kolom komentar. Terima kasih. Aku Mimin pamit undur diri. See you next video. Bye-bye.